Kembali lagi dengan saya Giovanni Lake. Kali ini saya akan mereview jurnal mata kuliah sintesis dan karakterisasi material anorganik. Selamat pagi untuk Pak Hagi dan teman-teman. Jurnal yang akan saya review kali ini adalah mengenai sintesis silika serogel dari abu daun bambu sebagai adsorben uranium. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Pemanfaatan teknologi nuklir semakin banyak digunakan untuk berbagai bidang, misalnya industri, kedokteran, pertanian, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dari pemanfaatan tersebut menghasilkan limbah radioaktif yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Untuk itu, perlu dilakukan peminimalisir dan pengolahan limbah secara kimia. Salah satu caranya dengan mensintesis serogel sebagai adsorben uranium. Masuk pada metode penelitian yang digunakan, alat dan bahan, alat peralatan gelas, neraca analitik, oven, spektrofotometer UV vis, XRD dan SAA. Untuk bahannya daun bambu, HCl, NaOH, metilen blue, dan uranil nitrat. Pada prosedur kerja, yang pertama preparasi abu daun bambu. Kita siapkan daun bambu, direndam dengan HCl 0,1 normalitas, dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan dalam oven. Kemudian dikalsinasi dari suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, dinaikkan dengan interval 50 derajat Celcius hingga 400 derajat Celcius, lalu ditahan selama 1 jam. Dinaikkan dengan interval 50 derajat hingga 600, lalu ditahan lagi 1 jam. Kemudian dinaikkan hingga 700 derajat Celcius. Kita peroleh abu daun bambu. Setelah itu, abu daun bambu dikarakterisasi dengan XRF. Dua, pembuatan natrium silikat. Abu daun bambu yang telah diperoleh didinginkan selama 1 malam, ditimbang 1 gram, ditambahkan 50 ml NaOH1 normalitas, dididihkan selama 1,5 jam, kemudian didinginkan pada suhu ruangan, disaring dengan kertas saring, lalu kita peroleh filtratnya, larutan natrium silikat atau Na2SiO3. 3. Sintesis silika serogel. Larutan natrium silikat yang telah kita dapat, kita tambahkan dengan HCl1 normalitas hingga pH-nya 1 dan didiamkan selama 30 menit untuk proses hidrolisis. Kemudian ditambahkan lagi NaOH1 normalitas hingga pH-nya 7 dan didiamkan selama 3 jam pada suhu 80 derajat Celcius untuk pematangan. Kemudian kita lakukan proses pengeringan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dilakukan pengulangan dengan variasi pH 8, 9, dan 10 dan variasi waktu pematangan 3, 4, 5, dan 6 jam. Kemudian kita peroleh silika serogel. Pada tahap pengujian yang pertama, uji adsorpsi limbah uranium simulasi. Disiapkan larutan standar uranium dengan 0,26 gram uranil nitrat heksahidrat, lalu dilarutkan dalam labu takar 200 ml hingga didapat standar uranium 500 ppm. Kemudian kita encerkan menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Ditambahkan HNO3 1 normalitas hingga pH 2,5. Ditambahkan 2 ml arsenaso 3 0,05%, lalu ditanda bataskan dalam labu takar 25 ml.
Kemudian didiamkan selama 30 menit dan diukur konsentrasi uraniumnya. Menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 651 nanometer. Uji yang kedua, uji luas permukaan. Di sini methylene blue dipreparasi larutan standar methylene blue dengan menimbang 100 mg methylene blue, lalu dilarutkan dalam labu takar 100 ml dan didapatkan standar methylene blue 100 ppm. Kemudian dianjurkan menjadi 4 variasi 10, 15, 25, dan 50 ppm. Untuk pengujian digunakan larutan methylene blue yang 25 ppm, lalu ditambahkan 1 gram silika serogel. Kemudian didiamkan selama 30 menit, lalu diukur konsentrasinya dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 665 nanometer. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penentuan gugus fungsi menggunakan FTIR. Di sini ada 2 serapan. Serapan yang pertama serapan kecil yang muncul pada bilangan gelombang 3463,66 cm-1 yang mengindikasikan adanya vibrasi ulur OH dari SiOH. Serapan tajam yang kedua muncul pada 1093,42 cm-1 yang menunjukkan vibrasi ulur SiO dari gugus SiOSi atau Si2O 795,60 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus SiC, dan serapan di 465,34 cm-1 yang menunjukkan adanya vibrasi dari SiOSi. Silika yang dihasilkan dari abu dan bambu bisa bersifat amorf atau kristal, sehingga kita uji kristalinitasnya dengan XRD. Dan hasilnya menunjukkan silika serogel yang dihasilkan berbentuk amorf dengan nilai kristalinitas 73,14% amorf. Sifat amorf ini yang menyebabkan silika serogel bersifat reaktif dan dapat digunakan sebagai adsorben. Uji luas permukaan. Tabel 2. Luas permukaan silika serogel metode methylene blue pada variasi pH dengan waktu aging 3 jam. Jadi di sini dari tabel 2 diketahui bahwa semakin tinggi pH dan waktu pematangan, maka luas permukaan serogel semakin kecil, diakibatkan karena kenaikan pH akan menyebabkan semakin besarnya ukuran partikel serogel, sehingga luas permukaannya akan semakin berkurang. 3. Luas permukaan silika serogel metode methylene blue pada variasi waktu aging pada pH 7. Di sini diperoleh semakin lama waktu agingnya, semakin kecil luas permukaan, disebabkan karena semakin lama waktu untuk pematangan, maka kekuatan ikatan jaringan gel akan semakin kuat, maka akan terjadi pengerutan, sehingga dalam kemampuannya untuk mengadsorpsi larutan methylene blue semakin berkurang. Yang berikut penentuan pH dan waktu aging optimum. Dari tabel 4, perhitungan efektivitas adsorpsi diperoleh pH dan waktu aging optimum pada pH 7 dan waktu aging 3 jam. Penentuan isoterm adsorpsi menggunakan 2 model, yaitu model Langmuir dan model Freundlich. Dari 2 grafik model tersebut disajikan dalam tabel 5. Dari situ kita ketahui bahwa nilai R2
dari persamaan Freundlich lebih besar dan lebih seragam atau mirip dibandingkan persamaan Langmuir, sehingga absorpsi limbah uranium menggunakan silika serogel dari abu daun bambu sesuai dengan persamaan isoterm Freundlich, yang berarti penyerapan limbah uranium yang terjadi adalah secara fisi sorpsi. Dan pada persamaan isoterm Freundlich terdapat nilai Kf yang menunjukkan kapasitas adsorpsi dari adsorben dan N yang menggambarkan intensitas dari adsorpsi, yang artinya jumlah limbah uranium yang dapat terjerap akan semakin besar jika nilai konstanta N kecil dan nilai konstanta Kf-nya besar. Termodinamika adsorpsi pada grafik gambar nomor 6, grafik termodinamika adsorpsi pada pH 7, 8, 9, 10. Di hasil dari grafik tersebut disajikan dalam tabel 6 yang menunjukkan nilai entalpi, entropi, dan juga energi bebas Gibbsnya. Dari grafik dan tabel tersebut diperoleh bahwa kajian termodinamika pada adsorpsi limbah uranium dengan adsorben silika serogel dari abu daun bambu berlangsung secara tidak spontan. Pada reaksi endotherm terjadi mekanisme asosiatif dan termasuk proses fisi sorpsi. Kesimpulan: yang pertama, sintesis silika serogel optimum pada pH 7 dan waktu aging 3 jam. Yang kedua, silika serogel dihasilkan bersifat amorf dengan luas permukaan 177,2858 meter persegi per gram dan diameter pori 10,51 nanometer. Yang ketiga, silika serogel dapat digunakan sebagai adsorben untuk adsorpsi limbah simulasi uranium mengikuti persamaan Freundlich. Yang keempat, nilai entropi, entalpi, dan energi bebas Gibbs menunjukkan bahwa adsorpsi limbah uranium dengan adsorben silika serogel dari abu daun bambu berlangsung secara tidak spontan. Pada reaksi endotherm terjadi mekanisme asosiatif dan termasuk proses fisi sorpsi. Sekian dan terima kasih.